Dia tertekan kaget dari kampung nikah terus disuruh nyicil 2 rumah yang harganya besar dan Rian gak pernah minta uang istri menafkahi yang menurut saya wajar. Saya setuju dengan pendapatnya Mbak ini ya, saya nggak tahu nih Mbak siapa nih ya, Jombrang ini ya. Gimana nggak kaget ya, kita ini orang biasa ketika menikah dengan artis yang udah kategori sukses ya, semuanya dia punya. Penghasilan dari YouTube ini kalau dulu pernah ya dinobatkan penghasilan dari YouTube-nya ini terbesar. Uang 5 juta 10 juta itu dia sekali ngedip aja udah dapat, rekeningnya udah gendut, rumahnya udah besar ya. Jadi kalau menurut saya wajar ya kaget karena dia dipaksa mengikuti gaya hidup orang artis yang penghasilannya besar dan dipaksa nyicil rumah sebesar ya, ini aku nggak tahu nilainya berapa, tapi kalau dia benar dipaksa harus nyicil rumah itu terlalu prematur menurut saya. Itulah kebanyakan artis ini kawin cerai. Dia ketika dia menikah dengan seorang swasta yang bukan dari artis itu bisa kawin cerai, dia nggak menafkahi. Walaupun dia dikasih 10 juta per bulan dari penghasilan suaminya, tetap aja dia nggak menafkahi karena belum seimbang dengan penghasilan istrinya. Dia harus dipaksa ibaratnya memenuhi kebutuhan atau sesuai dengan penghasilan istrinya. Istrinya penghasilan 100 juta minimal dia harus 100 juta juga gitu, dipaksa ya harus. Satu lagi ya, walaupun kerja siang malam ya bantu dia jadi konten kreator, tetap aja dibilang mau kondo nih sama orang-orang. Karena apa? Karena ya dia menemui artis ini, menemui Ria ini sudah sukses ya. Nah jadi itulah ya, kalau orang biasa misalnya dia dikasih 10 juta itu aja udah bersyukur banget ya per bulan. Tapi kalau beda dengan Rian, walaupun dia misalnya siang malam bantuin istri jadi konten kreator segala macam, kerja apapun ya dilakukannya, syuting segala macam, tetap dianggap nggak menafkahi, mau kondo ya. Sebenarnya itu tadi ya, perbedaan apa ya, perbedaan penghasilan yang terlalu dalam jurangnya ya. Satu lagi, siapa sih yang nggak tersinggung orang tua dibilang maling hampers ya. Orang tua kita itu watak yang menuduh orang tua sendiri maling hamper, itu wataknya nggak bagus ya. Kita sebagai anak ya, walaupun misalnya iya benar ini si kita ini berpikir bahwa oh itu memang dibawa orang tua kita, dibawa ibunya, kita anggap ibu kita kenapa sih, biarin aja tuh hanya sekedar hampers, kita bisa beli lagi, bahkan kalau bila perlu kita beliin lagi hampersnya untuk ibu kita. Kok itu malah orang tua dibilang beli hampers? Apa kita sebegitu pelitnya? Nah mohon maaf ya, ini mungkin bagi penggemar Ricis ini pasti nggak suka ya saya mengatakan apa adanya, apalagi yang kategori sekedar maling makanan kemarin di kulkas, maling makanan ya sampai dipecat. Itu saya agak kurang etis ya. Yang namanya makanan itu kalau menurut saya mau habis di kulkas itu nggak masalah ya, besok kita beli lagi. Kok sepelit itu sih? Itu kan menunjukkan karakter. Sama orang tua sendiri hamper saja dikatain maling, gimana orang tua nggak sakit ya? Gimana orang tua nggak sakit? Jangan kalian, orang tuanya pasti sakit lah ya. Kita memahami seperti itu. Kita jadi orang tua ketika kita di rumah anak menantu kita, terus kita baru nginap semalam 2 malam udah dituduh maling hampers, gimana perasaan kita ya enggak? Itu ya teman-teman, jangan kita hanya berprofesi sebagai menantu. Coba anggap diri kita sebagai mertua suatu saat. Oh anak laki-laki kita baru menikah terus gini ya. Nah jadi berpikir itu kita bakal jadi menantu, kita bakal juga jadi orang tua, bakal juga jadi mertua ya enggak teman-teman ya. Kalau masalah-masalah lainnya saya sih menganggap masih bisa diselesaikan sebenarnya ya. Dan satu lagi ya, kalau menurut saya, kalau ajaran Islam yang sebenarnya cara mendidik istri itu Rian sudah mematuhi loh. Kalau misalnya dia dikatain nggak bisa didiamin ya, mendiamkan istri itu adalah salah satu cara dalam Islam untuk mendidik istri agar mau nurut. Kalau masih juga nggak ngerti didiamin, masih juga egois, didiamin ya, dipisah ranjang ya. Nah seperti itu ya. Terlepas dari itu, kita kan tidak tahu masalah yang sebenarnya, tapi intinya kalau yang masalah ini saya setuju ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau yang nggak suka bahas masalah
artis katanya ikut campur, ya nggak usah nimbrung lah ya, namanya juga kasusnya udah dipublish ya, nggak mungkin kita nggak bahas. Semua orang bikin konten rata-rata bahasin masalah ini. Buat kalian-kalian yang baru main TikTok dan kaget ya dengan pembahasan atau kita ngoceh-ngoceh ini, kita ini lagi bikin konten ya, kita ini lagi bikin konten, lagi cari followers ya. Jadi kalian yang baru main TikTok nggak usah komen di sini ya.